Kami yang percaya dapat kehidup, terus hidup untuk kebenaran. Kaulah Yesus, penyelamat dunia, ngebuktikan besar kasih Allah. Shalom Jemaat CBC Palembang. Apa kabarnya? Puji Tuhan, pada pagi hari ini kita bisa berkumpul kembali beribadah bersama di tempat ini, dan juga mungkin jemaat yang beribadah secara online. Kita percaya bahwa semuanya itu karena anugerah Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, kita siapkan hati kita untuk memuji menyembah Tuhan. Yuk. Firman-Mu Tuhan, kita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntun setiap hari. Ku menantikan-Mu beri kekuatan baru. Bukan terbang tinggi di awan, bersama-Mu dalam kemuliaan. Firman-Mu teguh menopang, bukan aman di dalam-Mu Tuhan. Firman-Mu Tuhan, kita bagi kakiku.
tempat ini. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Hati ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamahlah kami, jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamahlah kami, jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Firman-Mu mengatakan, berbahagialah orang-orang yang diam di rumah-Mu, yang terus-menerus memuji-muji Engkau. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau ya Tuhan, yang berhasrat mengadakan ziarah. Apabila melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Mereka berjalan makin lama, makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Terima kasih Tuhan untuk pernyataan firman-Mu. Kami percaya Tuhan, setiap kali kami memuji-muji Engkau, Engkau bertata di atas pujian penyembahan kami. Bahkan Engkau menyatakan apa yang menjadi firman-Mu atas hidup kami. Kau menyatakan firman yang menjadi nubuatan bagi kami. Bahwa Kau rindu Tuhan melihat umat-Mu menjadi orang-orang yang berbahagia karena mau terus memuji-muji Engkau. Mereka berbahagia yang kekuatannya hanya di dalam Engkau, yang terus Tuhan memiliki hati yang memberkati dan menjadi berkat bagi banyak orang. Kau berkata, merekalah orang-orang yang berjalan makin lama, makin kuat. Setiap kali datang menghadap kepada Tuhan, Engkau melihat kami makin lama, makin kuat ya Tuhan. Terima kasih Tuhan,
Di awal tahun baru ini kami percaya Kau sedang mempersiapkan satu umat yang akan menjadi tentaramu yang kuat ya Tuhan, yang akan terus hidup di dalam kemenangan demi kemenangan, yang hidup terus di dalam kemuliaan demi kemuliaan, dan semuanya itu hanyalah untuk kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan. Biarlah semua bangsa bersukacita karena melihat kemuliaan-Mu dinyatakan di rumah Tuhan, kemuliaan-Mu dinyatakan di dalam umat Tuhan, kemuliaan-Mu dinyatakan di dalam pekerjaan kami, bisnis kami, sekolah kami, bahkan pelayanan-pelayanan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan dengarkan firman-Mu. Izinkan kami duduk diam di bawah kaki-Mu, mendapatkan yang terbaik yang berasal dari isi hati Tuhan. Kami siap mendengar firman. Hanya di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang siap mendengar firman dan siap diberkati. Sama-sama saya katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Selamat pagi, shalom Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan. Shalom. Puji Tuhan. Sebelum saya masuk ke dalam firman Tuhan, mungkin ada yang baru pertama kali datang beribadah di tempat ini. Ada yang baru pertama kali. Puji Tuhan, ada satu sister di sini. Nanti boleh kenalan, ya. Welcome back untuk Rachel yang baru pulang. Puji Tuhan bisa sama-sama lagi dengan keluarga Tuhan di tempat ini. Dan saya percaya ini tahun adalah musim yang baru bagi kita semua. Dan Tuhan rindu kita makin lama makin kuat. Saudara tahu siapa yang pernah baca Mazmur dari awal sampai habis? Dari pasal pertama sampai 150. Mazmur itu diletakkan dasar di pasal yang pertama. Di dalam perjalanan peletakan dasar itu, dari pasal kedua sampai pasal ke-149, banyak sekali pernyataan-pernyataan Allah bagaimana umat Tuhan harus mengalami yang namanya tantangan, cobaan, penderitaan, sakit, penyakit, dan banyak macam ya persoalan di dalam kehidupannya. Tapi di Mazmur 150 itu dimulai dengan kata yang sangat luar biasa. Haleluya. Pujilah Tuhan. Amin. Di dalam segala tantangan hidup kita, kalau firman Tuhan menjadi dasar di dalam hati dan pikiran kita, apapun tantangan boleh menerpa dalam hidup kita. Ya, baik kehidupan pribadi, keluarga, sakit penyakit, bisnis yang mungkin menghadapi kesulitan, ya, pelayanan yang menghadapi banyak sekali tantangan. Saya percaya pada akhir hari kita harus selalu tetap mengatakan haleluya, puji Tuhan. Biarlah semua bangsa bersukacita untuk terus memuji Tuhan. Amin. Hari ini saya mau menyampaikan apa yang Tuhan taruh di dalam hati saya berkenaan tentang bagaimana kita menjadi semakin kuat di dalam Tuhan. Tanya orang sebelahmu, kamu mau gak makin kuat di dalam Tuhan? Tanya, mau gak? Siapa yang mau semakin kuat di dalam Tuhan? Mau makin kuat? Ya, kita harus semakin kuat di dalam Tuhan. Jangan makin kendor, jangan makin undur, jangan makin lemah atau menjadi tawar hati. Saudara kalau baca Ibrani pasal ke-12, dikatakan kelemahan orang percaya itu adalah menjadi lemah dan putus asa. Itu yang harus terus kita jaga. Jangan sampai menjadi lemah dan putus asa. Selama kita tetap kuat, selalu saja ada harapan. Amin. Baik, kita akan lihat kebenaran firman Tuhan. Nanti kita akan buka di Roma 16 ayat 25. Saya percaya ada orang-orang yang semakin lama ikut Tuhan,
Ada juga yang nggak semakin kuat, tapi semakin lemah, semakin lesu menjalani kehidupan mereka, karena mereka pikir Tuhan tidak tolong mereka di dalam doa, di dalam pengharapan, tapi sebenarnya mereka yang sedang menjauh daripada Tuhan. Ya. Di lain pihak, banyak juga orang Kristen yang makin lama hidupnya semakin kuat, semakin lama ikut Tuhan, semakin bergairah, walaupun hidupnya diterpa beragam-ragam kesulitan dan tantangan kehidupan. Saudara, kalau saudara baca Mazmur 23 itu Mazmur yang mengingatkan kita siapa Tuhan itu sebagai gembala kita. Ya, tapi bagi saya Mazmur 84 adalah pasal yang sangat indah yang terus mengingatkan saya. Daud di dalam segala kehilangan kehidupan dia, waktu dia dikejar-kejar, waktu dia kehilangan kekuasaan, waktu dia kerajaannya direbut oleh orang lain, kerinduan dia bukan untuk Tuhan mengembalikan kekuasaannya, bukan. Kerinduan dia hanya berada di dalam rumah Tuhan, dwelling in the presence of the Lord. Itulah kerinduan dia. Bahkan dia cemburu, kalau saudara baca, dia cemburu dengan burung-burung yang bisa masuk, keluar masuk ke rumah Tuhan, ke bait Allah. Saudara, apapun yang terjadi dalam hidup kita, selama engkau masih punya Kristus Yesus dalam hidupmu, kau tetap masih bisa berdoa, memuji, menyembah, merasakan hadirat Tuhan. Yang lain boleh hilang, tapi kalau kau punya itu, kau sebenarnya punya segala-galanya di dalam Tuhan. Tapi kalau kau kehilangan hadirat Tuhan, kau kehilangan hubunganmu sama Tuhan, walaupun kau punya harta berlimpah, jabatan tinggi, kau punya kedudukan yang luar biasa, kau sebenarnya sudah kehilangan segala-galanya. Nggak ada artinya itu. Yesus bilang, apa gunanya kau dapatkan seluruh harta di dunia ini kalau kau kehilangan nyawamu? Apa gunanya? Kita harus tahu kehidupan kita itu ada di dalam tangan Tuhan. Amin. Kehidupan kita ada di dalam tangan Tuhan. Itu yang harus kita sadari. Jadi Bapak Ibu, apa yang menyebabkan terjadinya perbedaan yang demikian? Ada orang yang makin ikut Tuhan kok makin hari makin lemah ya, makin undur, makin gak bersemangat. Beberapa waktu yang lalu ada orang yang bilang sama saya, Pastor, kenapa hari-hari ini saya gak bergairah dalam hal-hal yang rohani? Wah, saya bilang itu masalah hatimu lagi gak beres. Hatimu lagi gak beres. Kamu yang sedang menjauh dari Tuhan. Tuhan gak pernah jauh dari kamu. Pernah dengar lagu, Tuhan hanya sejauh doa? Tuhan tidak pernah jauh dari kita. Dia selalu siap tolong kita. Kita yang seringkali menjauh. Kita seringkali berubah setia. Ingat, perjalanan Israel di perjanjian lama itu selalu saja menjadi masalah dalam kehidupan mereka sebagai satu bangsa. Setiap kali mereka berubah setia. Setiap kali mereka berubah setia, masalah mulai datang. Tapi waktu mereka sungguh-sungguh cari wajah Tuhan, sungguh-sungguh meminta pertolongan, sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan, Tuhan selalu saja menyertai mereka kemanapun mereka pergi. Amin. Dan tidak ada satu bangsa pun yang bisa mengalahkan mereka ketika Tuhan bersama-sama dengan mereka. Ya. Jadi Bapak Ibu, apa yang menjadi perbedaan? Ya. Apa yang membedakan orang yang makin lama ngikut Tuhan kok semakin letih lesu, tapi ada yang ngikut Tuhan makin lama semakin kuat, makin lama terangnya semakin terang sampai rembang tengah hari dibilang. Apa yang menjadi pembeda? Kita lihat ya, Roma 16 ayat 25. Kita baca sama-sama. Sudah sampai di situ? Kalau saudara bawa Alkitab silakan dibuka, kalau nggak bawa silakan lihat di depan. Jawabannya ada ditulis oleh Rasul Paulus kepada orang-orang Kristen yang berada di kota Roma. Rasul Paulus menulis demikian.
2, 3. Bagi Dia yang berkuasa menguatkan kamu menurut Injil yang kumasyurkan dan pemberitaan tentang Yesus Kristus sesuai dengan pernyataan rahasia yang didiamkan berabad-abad lamanya. Ternyata kuncinya untuk menjadi kuat dan menjadi semakin kuat dalam Tuhan terletak pada bagian firman Tuhan yang ditegaskan bahwa Allah berkuasa menguatkan kamu. Cuma Tuhan yang mampu menguatkan kita, bukan usaha kita. Halo? Cuma Tuhan yang bisa menguatkan kita. Menurut apa? Menurut Injil. Kalau di bagian pasal yang pertama dikatakan Injil itu adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan kamu. Jadi jangan coba-coba ingin menjadi kuat dengan kekuatan kita sendiri. Nggak akan bisa. Nggak akan bisa. Kau pikir dengan melayani di 4 tembok ini kau jadi kuat? Jadi lebih rohani? Enggak. Cuma Kristus yang bisa menguatkan kita. Pengenalan kita akan Kristus itulah yang menguatkan kita. Jadi hubungan kita, pengenalan kita secara pribadi, hari lepas hari, itulah yang menguatkan kita. Coba bayangkan, sesuai dengan pernyataan rahasia yang didiamkan berabad-abad lamanya. Saudara dan saya ini beruntung, kita hidup dalam masa perjanjian baru. Yesus sudah dinyatakan di tengah-tengah kita. Sebelumnya itu belum dinyatakan. Baru firman Tuhan, baru logos. Jadi Bapak Ibu, saya percaya mengapa banyak orang Kristen tidak mengalami kebenaran yang sesuai dengan bagian firman di atas. Kenapa banyak orang Kristen nggak menjadi makin kuat dan mengalami kebenaran yang dinyatakan ini? Bagi Dia yang berkuasa menguatkan kamu, seharusnya kalau kita percaya Tuhan, seharusnya makin hari makin kuat toh. Tapi kenapa malah banyak yang sebaliknya? Ya. Jawabannya juga ada di firman ini. Ya, dikatakan apa? Ada kata ayat yang mengatakan apa? Disertai dengan apa? Ya, berkuasa menguatkan kamu menurut Injil yang kumasyurkan tentang pemberitaan Yesus sesuai dengan pernyataan. Sesuai dengan pernyataan rahasia yang didiamkan berabad-abad lamanya. Ini artinya janji kekuatan Allah atas hidup kita itu terjadi sesuai dengan pernyataan rahasianya. Semakin kita mengerti rahasianya, semakin kuatlah kehidupan kita. Sebaliknya, semakin kita tidak mengerti akan rahasia tersebut, makin lemah kita. Jadi apa rahasianya itu? Apa rahasianya? Makanya kan Yesus bilang kan Matius 6 ayat 33, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka segala sesuatu akan ditambahkan dalam hidup. Betul? Kita harus cari kebenarannya. Apa rahasianya? Apa sih rahasianya? Mengapa pada akhir
tulisan kepada jemaat di Roma ini, Paulus begitu menekankan hal ini. Ini kan pasal yang terakhir di surat Roma. Rahasia apakah itu sehingga menyebabkan dukungan Allah atas kehidupan kita supaya kita makin kuat? Semakin kita mengerti rahasia ini, maka kita akan semakin kuat. Dan saya percaya dalam tuntunan Roh Kudus, makanya kita tadi nyanyi kan, kita minta Roh Kudus untuk menuntun kita. Karena cuma Dia satu-satunya pribadi yang mampu membawa kita kepada keseluruhan kebenaran akan firman. Saudara sekolah teologi sampai S berapapun, tidak akan pernah bisa menyingkapkan keseluruhan kebenaran akan Allah. Hanya Roh Kudus yang mampu menyingkapkannya. Ada amin? Bukan artinya tidak penting sekolah teologi. Penting. Kalau saudara ingin melayani lebih lagi, saudara harus sekolah. Supaya diperlengkapi. Supaya lebih tajam di dalam pelayananmu. Tapi untuk mengetahui seluruh rahasia kebenaran di dalam Allah, cuma pribadi Roh Kudus yang mampu membawa kita ke sana. Ada amin? Makanya kita penting sekali kita mengalami Roh Kudus di dalam hidup kita. Mengalami pribadinya. Makanya tadi doa ibadah tadi, saya sama Ibu Irma doa kami cuma satu hal waktu di poin yang pertama. Roh Kudus, Kau adalah pribadi satu-satunya yang kami nantikan untuk menyatakan sesuatu di tengah jemaat ini. Tanpa kehadirannya ibadah kita ini cuma ibadah kosong belaka. Halo? Ada amin saudaraku? Saudara percaya Roh Kudus mampu membawa saudara kepada kebenarannya? Amin. Buka hati. Makanya tadi kan ada kata-kata, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Roh Kudus selalu bawa kita menyembah siapa? Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Siapa yang rindu sepanjang tahun ini saudara mengalami kuasa Tuhan? Makin hari perjalanan imanmu makin kuat. Semakin banyak rahasia-rahasia firman Tuhan yang disingkapkan. Ingat, ketika rahasia kebenaran firman Tuhan disingkapkan, Alkitab katakan gini, Yesus katakan gini, kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Amin. Ya, dalam pimpinan Roh Kudus, rahasia itu disingkapkan kepada Rasul Paulus. Dan Rasul Paulus menulis rahasia yang dibukakan oleh Allah serta menegaskan bahwa rahasia itu menjadi kekuatan bagi kita yang sudah percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita. Ya. Saya akan terangkan dua hal, ya, dua rahasia yang disingkapkan Allah kepada Rasul Paulus, biarlah kita boleh mengerti dan memahaminya, sehingga kita menjadi semakin kuat di dalam Tuhan. Yang pertama, rahasia kekuatan Allah ialah Kristus. Wah, nggak ada yang berani ngomong amin ya. Rahasia Allah, rahasia kekuatan Allah itu ada di dalam Kristus. Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat di kota Kolose mengatakan ini. Coba lihat Kolose 2 ayat 2. Supaya hati mereka terhibur dan mereka bersatu dalam kasih, sehingga mereka memperoleh segala kekayaan dan keyakinan pengertian dan mengenal rahasia Allah, yaitu Kristus.
Kalau rahasia ini disingkapkan secara pribadi atas hidup saudara, saya percaya tidak ada seorang pun dari kita yang akan jadi lemah. Kristus adalah kekuatan kita. Amin. Kolose 3 ayat 3. Kehidupan kita ini merupakan rahasia, sebuah rahasia yang tersimpan di dalam Allah. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama Kristus di dalam Allah. Kamu mau tahu perjalanan hidup kamu ke depan? Kenalilah Kristus. Pengharapan apa yang ada padanya untuk kehidupan kita di masa yang akan datang. Amin. Bukan cari-cari tahu tentang apapun berkenaan berkat, ya, jabatan apa yang akan kita terima, akhirnya cari-cari cara yang lain. Kenalilah Kristus secara pribadi. Kau akan tahu masa depanmu seperti apa. Kau akan siap menghadapi tantangan seperti apapun. Bahkan ketika penderitaan dan penganiayaan datang dalam hidup kita, kita siap menghadapinya. Karena Kristus. Betul gak kita ini seharusnya menyatakan diri kita sudah mati? Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama, semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah seperti yang Kau ingini. Kalau rahasia kita ada di dalam Tuhan, di dalam Kristus, percayakanlah mau jadi apa kita di masa yang akan datang. Siapa yang percaya di dalam Kristus, masa depanmu sungguh ada, pengharapanmu tidak akan pernah hilang. Amin. Selalu ada. Selalu ada. Kalau harapan kita sampai hilang, berarti kau sudah meragukan Dia sebagai Tuhan. Tapi kalau kau meletakkan hidupmu di mezbahnya Tuhan, kau percaya betul hidupmu, kamu serahkan sama Tuhan. Tuhan tahu cara terbaik untuk membawamu sampai kepada tujuannya. Ada amin. Dia yang paling tahu. Tuhan yang paling mengerti menolong kita. Amin. Ada amin saudaraku. Bagaimana kita dapat mengetahuinya? Sedangkan Allah juga adalah sebuah rahasia dan kita tidak dapat mengetahui dengan pengetahuan manusiawi. Supaya kita dapat mengenal Allah yang tidak terselidiki dengan pengetahuan kita, maka Allah mengutus anaknya. Ada amin. Yang kita kenal di dalam nama Yesus Tuhan kita. Menjadi manusia dan menyatakan rahasia Allah itu kepada kita. Ibrani 1 ayat 3 katakan gini. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah. Dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah Ia selesai mengadakan penyucian dosa, Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar, di tempat yang maha tinggi.
Kalau Yesus tidak datang ke dunia ini, maka rahasia itu tidak akan pernah disingkapkan sama kita. Bersyukurlah kalau saudara hari ini sudah percaya dan mengakui Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamatmu. Sayangnya nih, banyak orang percaya berhenti pada rahasia yang pertama ini. Percaya sama Yesus. Percaya Yesus itu adalah pribadi Allah itu sendiri juga. Percaya. Tapi berhentinya sampai di situ. Ya. Padahal untuk mengalami kehidupan yang semakin kuat, berkelimpahan, kita perlu rahasia yang lain untuk kita mengerti. Sebuah rahasia yang tidak dapat dipisahkan dari rahasia yang pertama ini. Nggak bisa dipisahkan. Yesus kan datang 2000 tahun yang lalu lebih, betul nggak? 2020 tahun kalau menurut penanggalan ini ya, atau lebih bahkan. Orang pada masa itu kan memang lihat hidup, banyak saksinya, betul nggak? Sejarah membuktikan, Alkitab menuliskan, betul? Dia pernah ada dan dia nyata, betul tidak? Oh, kalau saudara jawab tidak, berarti saudara nggak percaya sama Tuhan berarti. Saudara percaya nggak dia pernah betul-betul datang? Barusan kan kita merayakan Natal, betul? Iya. Tapi kan itu 2000 tahun yang lalu. Sekarang bagaimana kita mau menyaksikan wujud Yesus itu sendiri? Dia kan sudah naik, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Apa perwujudan dia sekarang, zaman sekarang? Nah, ini perlu kita tahu rahasia yang kedua ini. Rahasia yang pertama adalah Kristus, tapi rahasia yang kedua ini harus kita tahu juga. Karena kita hidup di zaman sekarang, bukan hidup di zamannya Yesus. Betul? Apa rahasianya? Rahasia kekuatan Allah ialah gereja. Sekali lagi saya katakan ini, rahasia kekuatan Allah ialah gereja. Makanya iblis selalu ingin melemahkan gereja Tuhan. Supaya orang di dunia sana yang belum mengenal Tuhan tidak bisa melihat Tuhan. Tidak mengalami rahasia Kristus. Rasul Paulus menulis kepada jemaat di kota Efesus terkait dengan rahasia kekuatan Allah ialah gereja. Rasul Paulus menulis demikian. Slide-nya lanjut. Saya bacakan dengan cepat. Apabila kamu membacanya, kamu dapat mengetahuinya daripadanya pengertianku akan rahasia Kristus yang pada zaman angkatan-angkatan dulu tidak diberitakan kepada anak-anak manusia. Tetapi yang sekarang, katakan sekarang, dinyatakan di dalam roh kepada rasul-rasul dan nabi-nabinya yang kudus. Yaitu bahwa orang-orang bukan Yahudi karena berita Injil turut menjadi ahli-ahli waris dan anggota-anggota dan peserta dalam janji yang diberikan dalam Kristus Yesus. Syukurlah Allah telah membukakan rahasia Kristus kepada kita sehingga kita sekarang bisa mengenalnya. Apakah rahasia Kristus itu? Rahasia Kristus adalah gerejanya atau tubuh Kristus. Dia kepala, kita ini tubuhnya. Jadi untuk orang di masa sekarang,
Mengetahui rahasia Kristus itu dibutuhkan gereja atau tubuh Kristus. Mengapa? Karena sejak Yesus bangkit, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, orang kan tidak lihat lagi Kristus seperti waktu ia datang, betul nggak? Datang sebagai anak manusia. Orang kan nggak lihat lagi. Sejak 2000 tahun yang lalu, betul? Kan ada firman-Nya kan? Yesus bilang apa? Coba lanjut. Karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak akan melihat aku lagi. Jadi siapa manusia sekarang bisa lihat Kristus? Siapa yang seharusnya dilihat supaya mereka mengenal kasih Tuhan, mengenal penerimaan dari Tuhan, mengenal belas kasihan dari Tuhan? Dari siapa? Dari saudara dan saya, gereja Tuhan. Ada amin. Jadi saya sedih kalau ada orang hanya main gereja-gerejaan. Datang ke gereja tapi tidak mengalami rahasia kekuatan Allah. Cuman hanya jadi tradisi. Hanya cuma nyetor muka katanya ke gereja karena agamanya Kristen. Itu menyedihkan. Mereka mengatakan, oh saya tahu Yesus. Saya tahu Yesus itu Tuhan dan Juru Selamat. Tapi tidak pernah mengalami kuasa Tuhan. Tidak pernah mengizinkan dia memerintah dalam hidupnya. Terbukti dari perbuatan, perkataan, tingkah laku yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Banyak nggak terjadi seperti itu? Banyak. Siapa yang percaya kalau kau sungguh-sungguh cinta Tuhan dan sadar bahwa Tuhan mencintaimu dan kau punya hubungan yang intim dengan Tuhan sebagai gereja, sebagai bagian tubuh Kristus, orang di luar sana melihat engkau, mereka akan mengalami Tuhan dalam hidup mereka. Saudara percaya nggak? Benar nggak? Waktu Yesus sudah naik, murid-muridnya dipenuhi Roh Kudus, mereka bergerak kemanapun. Orang merasakan kuasa yang sama dengan waktu Yesus masih ada. Betul tidak? Petrus lewat aja, bayangannya aja bisa nyembuhin orang. Betul? Ketika dia lihat orang lumpuh di bait Allah itu, emas perak aku nggak punya, tapi di dalam nama Yesus bangkit. Berdiri nggak orang itu? Udah puluhan tahun dia nggak bisa berdiri. Saya percaya gereja Tuhan harusnya menjadi representasi keberadaan Kristus di tengah-tengah dunia. Bukan hanya untuk menyatakan tanda dan mujizat, tapi untuk menyatakan kasih dan penerimaan, belas kasihan Tuhan. Percuma kita melayani, percuma kita berdoa, percuma kita melakukan hal-hal yang kelihatannya rohani tanpa belas kasihan. Yesus kemanapun dia pergi, selalu memandang orang dengan belas kasihan. Seberdosa apapun orang itu. Amin. Ada amin? Kalau gereja hanya isinya suka menghakimi, suka melihat keburukan saudaranya, gampang sekali menggosipkan saudaranya, gampang sekali saling berantem, saling bergesekan dengan keras. Itu artinya gereja itu kehilangan belas kasihan Tuhan. Saudara percaya nggak rahasia Kristus itu adalah gerejanya yang adalah saudara dan saya? Amin. Ada amin saudaraku? Kita inilah tubuh Kristus.
Jadi Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, tanpa melihat Kristus, kita tidak dapat mengenal Kristus. Dan tanpa mengenal Kristus, kita tidak dapat mengenal Allah. Namun, melalui gereja atau tubuh Kristus atau gerejanya, sekarang kita dapat melihat dan mengenal Kristus. Ada yang di sini bertobatnya karena langsung Tuhan Yesus temui saudara? Ada? Ada? Ada nggak? Kalau ada itu perkara yang luar biasa. Dan itu jarang terjadi. Saya mengenal Kristus karena ada anak Tuhan yang berada di dalam gereja lokal, yang cinta Tuhan, yang memberitakan Injil waktu saya kuliah. Disitulah saya boleh mengenal Kristus secara pribadi. Saya brojol Kristen, keluarga Kristen, tapi saya nggak kenal Tuhan. Saya nggak mengenal Kristus. Kenapa? Terbukti dari perbuatan dan tingkah laku saya yang bejat, tidak bermoral, hidup di luar kasih Tuhan. Statusnya Kristen, tapi hidupnya lebih jahat daripada orang dunia. Gampang marah, gampang berantem, hidup seenaknya saja dalam pergaulan bebas. Tapi ketika satu anak Tuhan yang berada di dalam tubuh Kristus yang sungguh-sungguh cinta Tuhan, gereja lokal yang mengajarkan kebenaran, yang memuridkan orang ini, datang memberitakan Injil dengan kuasa, datang memberitakan Injil dengan keyakinan bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat. Baru pertama kali sepanjang umur saya, ketika dia meminta saya baca firman Tuhan, hari itu saya bisa nangis. Ayatnya yang dari kecil saya sudah pernah baca, pernah praktekkan di dalam drama-drama Natal, Yohanes 3 ayat 16. Cuma satu ayat itu. Malam itu saya bertobat, saya masih ingat tanggal 15 September tahun 95. Karena seseorang memberitakan Injil dengan keyakinan bahwa Injil itu adalah kekuatan Allah yang akan menyelamatkan kamu. Mengapa dia begitu yakin dengan rahasia itu? Karena dia ada di tubuh Kristus. Dia ada di gereja Tuhan. Amin. Ada amin saudaraku? Siapa yang percaya saudara akan makin kuat ketika saudara berada di dalam tubuh Kristus? Jangan mau berada di luar tubuh Kristus. Kalau kita di luar tubuh Kristus, saudara nggak ada yang cover, ya, nggak ada yang covering saudara, itu serigala-serigala dunia ini pasti akan menghancurkan hidupmu. Udah pasti. Nilai-nilai dunia akan menghancurkan hidupmu. Ya. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, Kristus telah menjadi kepala dari sebuah tubuh. Itu sebabnya Kristus dan tubuhnya tidak dapat dipisahkan. Amin. Kristus dan tubuhnya atau gerejanya tidak dapat dipisahkan. Tubuh diciptakan sebagai alat mengekspresikan kepala. Jadi gereja itu seharusnya mengekspresikan siapa? Kristus. Kasih, sukacita, damai, semua buah-buah roh itu. Ya. Jadi kalau saudara ingin seseorang mengalami Kristus, bawa dia di dalam komunitas, bawa di dalam gereja Tuhan yang betul-betul mengajarkan kebenaran, mengekspresikan kasih, ya, agar dia boleh mengalami, mendengar, merasakan dan mengenal Kristus. Jalannya adalah melalui tubuh Kristus.
Kan Yesus sendiri bilang, aku akan mendirikan jemaatku dan alam maut tidak akan menguasainya. Siapa itu? Jemaatku. Eklesia. Saudara dan saya, gereja Tuhan. Jadi Bapak Ibu saudara-saudaraku yang terkasih, tahun ini saya rindu kita semua mengalami rahasia Kristus lebih dalam lagi. Amin. Dengan kita memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Lebih dalam lagi. Belajar firman Tuhan. Berdoa lebih banyak lagi. Berada di dalam komunitas gereja Tuhan. Ada di dalam kelompok sel. Saling mempraktekkan kasih, penerimaan, saling mempraktekkan bagaimana memberkati satu dengan yang lain. Galatia 6 ayat 9-10 mengatakan, kalau janganlah kau jemu-jemu berbuat baik, karena pada waktunya kalau kau tidak menjadi lemah, kaummu akan menuai. Berbuatlah baik kepada semua orang, terutama kepada saudara seimanmu. Amin. Garis bawah yang terutama itu. Jangan kita dikenal di luar sana baik sama orang-orang di luar sana, tapi dengan saudara seiman berantem melulu. Gesekan melulu. Gak bisa berdamai. Waduh, itu susah itu. Itu namanya kita munafik. Di luar kita dikenal baik, tapi di dalam rumah Tuhan ternyata kita gak sebaik yang dilihat orang di luar. Itu namanya kita munafik. Seharusnya di luar dengan di dalam sama. Bahkan di dalam orang mengenal engkau lebih baik. Karena apa? Kau mengutamakan satu dengan yang lain sebagai saudara seiman. Amin. Ada amin saudaraku? Memang Kristus tidak dapat dikenal tanpa melalui firman Tuhan dan Roh Kudus. Tetapi jalannya haruslah melalui tubuh Kristus atau gereja. Saya nggak akan begitu percaya dengan hamba Tuhan yang tidak di-cover oleh gereja lokal. Tiba-tiba datang, dia ngaku-ngaku hamba Tuhan dan dia ingin berkhotbah di sini. Nggak bakal saya kasih. Walaupun katanya dia hebat lah punya pelayanan di luar sana, ministry apa. Kalau dia tidak di-cover dengan tubuh Kristus, orang-orang yang betul-betul ada dalam gereja lokal, nggak bakal saya kasih berdiri sini. Nggak bakal. Saya harus tahu kalau mereka itu atau orang itu betul-betul berada di cover satu komunitas tubuh Kristus yang betul-betul mengajarkan kebenaran firman Tuhan. Buah pelayanannya ada, diketahui. Oh, saya sering masuk SMS. Saya ini kan orang jaringan. Masuk, ngenalin diri hamba Tuhan dari pelayanan ministry apa. Pas saya tanya, Bapak ada di dalam gereja lokal mana? Supaya saya tahu. Karena saya cukup kenal dengan banyak gereja-gereja di dalam satu wadah. Baik PGI, PGLII, PGPI, ataupun apa yang ada di Indonesia. Kalau dia bilang, oh enggak, saya enggak ikut yang di cover mana-mana. Sorry, saya enggak bisa kasih mimbar ataupun ngajak saudara melayani di kota ini. Kenapa? Ketika nanti pengajarannya aneh, keluar dari konteks firman Tuhan, saya ajak ke kota ini, dia pergi, entah sudah kemana, yang harus beresin siapa? Yang harus beresin siapa? Saya yang repot. Betul tidak? Iya. Dan itu terjadi nggak di beberapa gereja di kota ini? Terjadi. Makanya saya hati-hati sekali dengan perkara ini. Karena apa? Karena saya rindu gereja Tuhan bukan hanya di gereja lokal ini, tapi di kota ini makin hari makin kuat. Makin hari makin cinta Tuhan. Makin hari makin menghargai tubuh Kristus satu dengan yang lain. Saling mengasihi, saling mendahului di dalam memberi hormat. Karena kita mengerti
wujud daripada Kristus adalah tubuhnya. Amin. Ada amin saudaraku? Tidak ada gereja satu lebih daripada yang lain. Kita semua punya fungsi yang berbeda-beda. Tubuh itu kan nggak pernah sama, betul tidak? Kalau tubuh, di tubuh nih, Pak Aming nih tubuhnya, kepalanya cukup misalnya bagus nih kepalanya, mukanya ganteng. Tapi tubuhnya ada nggak proporsional, tangannya besar sendiri, aneh nggak? Kecuali Popeye Pak, nggak aneh kalau Popeye. Popeye nggak aneh dia, memang filmnya kayak gitu kalau Popeye. Iya nggak? Terus kalau Pak Parlin, badannya bagus, semua tangannya, tapi tiba-tiba jempolnya besar sendiri itu. Aneh nggak? Nggak proporsional. Aneh. Sebagai tubuh Kristus, sekecil apapun bagian kita, itu bagian penting dari seluruh tubuh. Bahkan yang paling hina sekalipun, maaf ngomong ya, kalau sampai bagian tubuh yang paling hina, yang kita anggap kita nggak penting dia, tapi ketika dia sakit, ya maaf ngomong, kalau saudara nggak bisa BAB 1 minggu, gara-gara yang satu itu fungsinya nggak berfungsi, jantungan saudara. Siapa yang pernah di sini nggak bisa BAB sampai berapa hari, jantungnya mulai berdebar-debar, mulai perutnya nggak aneh, betul nggak? Bukan hanya di sini sakit, di sini sakit, di sini sakit, semua sakit. Dari peristiwa itu saya tahu, semua bagian tubuh, sehina apapun dia penting. Siapa yang pernah kaki kelingkingnya kepijak orang atau kejepit? Pernah? Anda pernah ngerasa sakitnya cuma di kelingking, Bu? Sampai kemana? Sampai ke ubun-ubun ya? Oh iya. Jadi siapapun gereja Tuhan, baik di ruangan ini maupun di luar sana, kita adalah bagian rahasia Kristus untuk menyatakan kebesarannya, kasihnya, tanda dan mujizatnya. Amin. Ada amin saudaraku? Siapa yang percaya kita akan makin kuat tahun ini? Siapa yang mau saudara-saudari semua di sekitarmu, kiri kananmu, kamu akan lihat mereka tahun ini makin kuat. Apapun tantangannya. Coba bilang sama mereka di kiri kananmu, apapun tantanganmu tahun ini, Tuhan akan buat kau makin kuat. Amin. Makin kuat. Amin. Jadi dapat disimpulkan untuk menjadi semakin kuat di dalam Tuhan dibutuhkan 2 hal utama bagi kehidupan kita, yaitu pertama, mengenal Kristus yang adalah rahasia Allah. Kedua, bersekutu dan bersatu dalam jemaat lokal sebagai tubuh Kristus. Dalam kedua hal inilah kita boleh bertumbuh semakin kuat, semakin rindu berbuah, dan semuanya bagi kemuliaan Tuhan. Sampai Maranatha, Yesus datang kedua kalinya, menjadi salam bagi kita semua. Ketika Tuhan Yesus menjemput kita, tidak ada satupun yang didapatinya bercacat celah. Amin. Ada amin saudara. Mari kita tundukkan kepala, kita akan menyembah. Hidupku anugerah-Mu. Dari D. Hidupku anugerah-Mu, keselamatanku padamu. Ku bisa apa tanpamu, Yesusku, Kaulah segalanya bagiku. Katakan sekali lagi, hidupku, hidupku, anugerah-Mu, keselamatanku padamu. Ku bisa
bagiku. Ku hidup karenamu, ku menang karenamu. Sungguh Yesus kau segalanya bagiku. Katakan ku hidup karenamu, ku menang karenamu. Sungguh Yesus kau segalanya bagiku. Yesus, ku bangga padamu. Dialah hanya Yesus kebanggaan kita. Kaulah harta kebanggaanku, selamanya ku padamu. Kau segalanya di hidupku. Saya mengajak kita semua untuk bangkit berdiri. Kita akan menyembah Tuhan lebih dalam dan lebih dalam lagi. Hidupku, yes Lord, Anugerahmu, keselamatanku Tuhan, keselamatanku padamu. Kami bisa apa Tuhan? Tanpa Engkau kami gak bisa buat apa-apa. Yesusku, Kaulah segalanya bagiku. Ku hidup karenamu, ku menang karenamu. Sungguh Yesus kau segalanya bagiku. Katakan sama Tuhan, ku hidup Hidup karenamu, ku menang karenamu. Sungguh Yesus kau segalanya bagiku. Yesus, ku bangga padamu. Yesus, kami bangga padamu. Yesus kaulah harta kebanggaanku. Selamanya Tuhan, Aku hati kami hanya padamu Tuhan. Katakan ku hidup karenamu, ku menang karenamu. Sungguh Yesus kau segalanya bagiku. Ku hidup Tuhan, ku menang karenamu. Sungguh Yesus kau segalanya bagiku. Yesus, ku bangga. Katakan dengan kesungguhan hati, Yesus, Yesus, Kaulah harta kebanggaanku, selamanya ku padamu. Kau segalanya hidupku. Kalaupun hari-hari ini engkau merasa kehilangan banyak hal dalam hidupmu, ada hal-hal yang berharga dalam hidupmu yang serasanya hilang, baik itu terjadi pada dirimu secara pribadi, baik itu yang terjadi di dalam keluargamu, di dalam pekerjaanmu, bisnismu, bahkan kau merasa kehilangan orang-orang yang kau kasihi, yang semakin jauh menjauh daripadamu. Biarlah pagi hari ini kita mau mengatakan, Yesus, Kaulah segalanya bagi hidupku. Kaulah Tuhan kebanggaanku. Orang-orang boleh meninggalkan aku Tuhan, bahkan orang-orang terdekatku boleh menjauh daripadaku, tapi aku percaya Tuhan, Kau gak pernah tinggalkan aku. Kau selalu ada Tuhan di dalam langkah-langkah hidupku. Kau yang memegang tanganku Tuhan ketika aku lemah dan hampir tak berdaya Tuhan.
ketika aku hampir tergeletak, Kau sambut aku Tuhan dengan tangan-Mu yang kuat. Oh Yesus, kami bisa apa tanpa-Mu Tuhan? Kami gak bisa apa-apa tanpa-Mu. Oh Yesus, ku hidup karena-Mu, ku menang karena-Mu. Sungguh Yesus, Kau segalanya bagiku. Ku hidup karena-Mu, ku menang karena-Mu. Sungguh Yesus, Kau segalanya bagiku. Yesus, ku bangga padamu. Dalam pagi hari ini kita mau mengatakan, Yesus, hanya Engkau kebanggaanku Tuhan. Tak pernah tinggalkan aku sedetik pun. Di dalam duka maupun suka, Kau tak pernah tinggalkan aku Tuhan. Kau segalanya ini. Kau segalanya Tuhan. Kau segalanya di hidupku. Kau segalanya di hidupku. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur. Jamah umat-Mu Tuhan, berikan kami pengertian-Mu Tuhan. Pulihkan hati dan jiwa kami. Kami sandarkan kehidupan ini hanya di dalam-Mu Tuhan. Kami butuh Engkau Tuhan, lebih dari tahun-tahun sebelumnya Tuhan. Kami butuh Engkau Tuhan, menghadapi hidup di hadapan kami Tuhan. Hanya Kau yang sanggup tolong kami Tuhan. Hanya Kau yang mampu. Hanya Kau yang bisa angkat kami Tuhan. Berilah pengharapan kepada umat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, ini waktu-waktu kelegaan yang Kau berikan bagi kami. Waktu-waktu di mana Kau menguatkan kembali hati kami untuk berjalan ya Tuhan. Di saat kami hampir berhenti, di saat kami hampir melarikan diri Tuhan dari kenyataan hidup. Kau yang meneguhkan dan menguatkan hati kami untuk berjalan terus. Berjalan bersama dengan firman-Mu Tuhan. Ajar kami untuk bertindak hati-hati Tuhan. Sehingga dengan demikian hidup kami akan berhasil dan hidup kami akan beruntung. Kalau Kau janjikan itu kepada Joshua ya Tuhan, Kau pun punya janji yang sama untuk kami Tuhan. Bahwa tahun ini ketika kami lebih banyak Tuhan, berjalan bersama dengan Kau, berjalan seturut dengan firman-Mu. Tidak lupa untuk memperkatakannya, tidak lupa untuk menyatakannya ya Tuhan. Maka Kau yang akan menjaga langkah-langkah kami. Dan tidak ada satupun dari jemaat-Mu yang akan ketinggalan ya Tuhan. Semuanya akan mengalami kuasa Tuhan. Makin hari mereka akan berjalan makin kuat. Dan menjadi berkat bagi banyak orang. Dimulai dari keluarga mereka. Dimulai dari tempat mereka bekerja, tempat mereka bisnis, tempat mereka
kuliah dan sekolah, Tuhan. Bahkan rumah tangga mereka yang tadinya retak, Tuhan Kau persatukan kembali. Dan mereka akan menjadi lebih kuat daripada tahun-tahun sebelumnya. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan setiap doa, permohonan dan ucapan syukur kami hanya di dalam satu nama yang berkuasa, nama yang ajaib, nama di atas segala nama. Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, yang percaya dan menerima setiap berkat-berkat janji firman Tuhan. Sama-sama saya katakan amin. Shalom untuk kita semua, baik di tempat ini ataupun yang di rumah. Saya percaya semua kita dimuliakan Tuhan. Amin. Amin. Mari kita buka di Kejadian, firman Tuhan di Kejadian 26 ayat 12. Ini firman yang sudah sering kita dengar ya, tapi saya percaya setiap firman itu luar biasa. Mari saya bacakan. Maka menaburlah Ishak di tanah itu dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat sebab ia diberkati Tuhan. Kita percaya, kita Jemaat City Blessing Palembang, walaupun di masa-masa sekarang, masa sulit, di mana setiap kita mungkin mengalami masa-masa sulit, masa-masa kita mungkin penghasilan kita berkurang di tahun-tahun ini, tapi kita percaya seperti firman Tuhan mengatakan diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Amen. Dan menaruh pengharapannya kepada Tuhan. Kita percaya kita semua tidak usah takut, tidak usah khawatir untuk apa yang ada di hidup kita. Kita percaya yang penting kita taat dan setia terus memberi di rumah Tuhan. Mengembalikan apa yang menjadi penghasilan kita 10% dari penghasilan kita kembali ke rumah Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap kebaikan anugerah-Mu bagi kami Tuhan. Kami tidak mau khawatir untuk hidup kami, untuk apa yang kami makan, untuk apa yang kami minum, untuk apa yang kami pakai Tuhan. Yes. Tapi kami percaya Tuhan, kami punya Tuhan yang luar biasa. Amin. Yang mengasihi kami, yang memberkati kami Tuhan. Terima kasih untuk segala sesuatu yang Kau berikan dalam kehidupan kami, Jemaat-Mu City Blessing Palembang Tuhan. Biarlah Tuhan Kau memberkati apapun yang menjadi pekerjaan kami, Jemaat-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau Allah yang memberkati kami. Engkau yang terus Tuhan menjaga setiap kami Tuhan. Kami percaya setiap apapun yang kami berikan, kami percaya itu hasil yang kami dapat Tuhan. Biarlah Tuhan kami mau tetap taat dan setia memberi di rumah-Mu Tuhan. Berkati kami, berkati Jemaat-Mu City Blessing Palembang Tuhan. Kami siap memberi di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Sampai selama-lamanya Tuhan Yesus selamanya. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Mari kita lihat jadwal kegiatan kita di minggu ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.
Kita akan kembali ke rumah kita masing-masing, melanjutkan kehidupan, pekerjaan, bisnis, sekolah, kuliah kita, rumah tangga kita, bahkan pelayanan kita. Saya percaya sebelum kita pulang, kita rindu pulang bawa berkat. Amin. Kita rindu pulang jadi berkat bagi banyak orang. Bapak Ibu, saya undang kembali untuk bangkit berdiri dan kita akan menerima berkat-berkat daripada Tuhan. Sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, aku tak gentar sebab Kau di sisiku. Katakan sama Tuhan, aku percaya, aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya, aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Bapak Ibu, angkatlah kedua tanganmu dan terimalah berkat-berkat daripada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Kiranya sinar wajah Tuhan menyinari wajahmu dan memberikan engkau kasih karunia. Kiranya Tuhan menghadapkan wajahnya kepada wajahmu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah, pulanglah dengan anugerah daripada Allah Bapa yang besar, kasih karunia dan kebenaran yang datangnya daripada Yesus Kristus, penghiburan dan penyertaan Roh Kudus, membawa kita tetap taat dan setia sampai Yesus datang kedua kalinya Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Kita tutup doa berkat ini dengan bersama-sama kita berdoa sebagaimana Tuhan Yesus ajar kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti juga kami mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin, amin, dan amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Selamat bersekutu satu dengan yang lain.
Untuk saudara-saudariku yang ada di rumah, shalom. Sampai ketemu lagi minggu depan.